Oke, rekan-rekan kerabat pemikir, ya kali ini aku akan membahas masih tentang regresi tapi prasyarat regresi. Ya, jadi untuk kali ini kita angkat judul gagal karena asumsi klasik. Ya. Mungkin yang pernah mengalami segala macam saat menggunakan uji regresi linier, baik sederhana maupun berganda, seringkali kita merasa berat karena untuk mencapai kelayakan dari regresi itu kalian harus menggunakan uji asumsi klasik, dan itu hal yang berat. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari uji asumsi klasik dan bagaimana cara untuk menyiasati agar bisa lolos uji asumsi klasik? Kerabat pemikir, yang biasa kita gunakan di sini adalah yang pertama adalah uji normalitas dalam asumsi klasik. Kenapa harus ada uji normalitas? Nah, uji normalitas ini sangat penting digunakan untuk persamaan regresi. Kita tahu bahwa regresi itu adalah model uji yang digunakan untuk memprediksi sesuatu. Nah, saat kita mau memprediksi sesuatu, namanya juga prediksi atau perkiraan, pastinya data yang kita gunakan harus tepat. Nah, sehingga prediksi kita nggak salah. Contoh nih, kita mau meneliti pengaruh besarnya kompensasi atau penghasilan karyawan terhadap kepuasan dia bekerja. Nah, kita punya dua kelompok responden. Kelompok pertama adalah responden dengan penghasilan antara 2 juta sampai 5 juta per bulan. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok dengan penghasilan 2 juta sampai 20 juta. Nah, pada dua kelompok ini, mana yang sebaiknya kita gunakan? Tentunya yang sebaiknya kita gunakan adalah kelompok dengan pendapatan antara 2 sampai 5 juta. Karena tingkat kepuasan dari karyawan yang punya penghasilan 2 sampai 5 juta ini hampir setara dibandingkan dengan kelompok yang penghasilan 2 juta sampai 20 juta. Nah, ini rentangannya sangat jauh sehingga dispersi atau penyimpangannya akan sangat jauh juga. Ini artinya kepuasan kerja dia akan jadi sangat beragam. Ya, bayangkan aja misalnya karyawan yang penghasilannya 2 sampai 5 juta mungkin makan di warung Tegal udah cukup. Sedangkan mereka yang penghasilannya di atas 10 sampai 20 juta tentunya makan di warteg bukan sebuah pilihan. Nah, jadi semacam itulah logika sederhananya. Jadi kalau kita ingin lolos dalam uji normalitas, perhatikan benar rentangan jarak antara nilai terkecil sama nilai terbesar. Perhatikan dispersinya. Kalau dispersi atau penyimpangan atau biasa kita sebut standar deviasinya besar, sebaiknya kita jangan gunakan data itu. Jadi itu untuk uji normalitas, bagaimana cara menyiasatinya tanpa memanipulasi datanya.